Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat datang di cerita Film ID. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini Mimin akan ungkap alur cerita dari film Kitab Si Jin dan Iliyin 2025. Film yang menceritakan tentang santet yang dilakukan oleh Yuli kepada keluarga Laras karena rasa sakit hati dan dendam masa lalu. Film ini diperankan oleh Yunita Siregar sebagai Yuli, Dinda Kanya Dewi sebagai Laras, Jenar Maesa Ayu sebagai Ambar, Kawai Labiba sebagai Tika, dan Tara Budiman sebagai Rudi. Sebelumnya silakan klik tombol like-nya dan kasih saran di kolom komentar, serta subscribe biar nggak ketinggalan video baru dari cerita Film ID. Oke? Langsung aja kita ke alur ceritanya. Diperlihatkan saat malam hari, kita sebut saja anak perempuan ini adalah Yuli, dan ada bapak serta ibunya yang sedang makan malam bersama. Tiba-tiba ibunya merasa kesakitan dan histeris tidak jelas. Kemudian keluar paku dari tangan ibunya. Suami dan anaknya hanya bisa melihat, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kesakitan, ibunya semakin tidak terkendali. Yuli diseret oleh bapaknya dan bilang kalau dia disuruh menunggu di dalam kamar saja. Dan bapaknya akan menangani ibunya. Terdengar suara teriakan orang tua Yuli dari luar. Tiba-tiba lampu padam dan pintu kamar Yuli terkena sebuah linggis dari luar. Yuli mencoba mendekat dan melihat dari dalam. Tiba-tiba, singkat cerita, Yuli disadarkan oleh polisi yang melakukan investigasi. Dan Yuli menangis karena melihat bapak dan ibunya kini telah meninggal. Yuli dihampiri oleh seorang ibu-ibu tua, kita sebut saja Bu Ambar, dan berkata Yuli adalah anak selingkuhan. Barulah film pun dimulai. 20 tahun telah berlalu, kini Yuli telah dewasa dan Bu Ambar telah tua hanya bisa duduk di kursi roda. Yuli di sini diperlakukan seperti pembantu rumah tangga. Dengan sabar, mencoba menyuapi bubur kepada Bu Ambar, namun Bu Ambar malah memarahinya. Diperkenalkan seorang anak perempuan bernama Tika. Tika adalah anak dari Laras alias cucu Bu Ambar. Dia sedang pergi untuk mengaji. Dalam sebuah ruang kelas, Ustadz menjelaskan bahwa Si Jin adalah sebuah kitab yang digunakan untuk mencatat amal buruk manusia. Sedangkan Iliyin adalah kitab untuk mencatat amal kebaikan manusia. Perbuatan durhaka kita. Malam harinya, para bocah yang tengah berjalan akan pulang, tiba-tiba dikagetkan oleh sebuah rumah tua yang katanya berhantu. Di dalam kamar, adik Tika bernama Dean sedang asyik main papan pemanggil hantu. Sosokan berani main, tiba-tiba ternyata yang datang adalah Yuli yang akan membersihkan Bu Ambar. Tika datang dan memarahi adiknya karena main papan tersebut. Mana ada sih orang udah mati bisa diajak ngobrol? Saat Dean dan Yuli sedang ngobrol, tiba-tiba Bu Ambar sesak nafas dan bicara kepada Yuli kalau bapak dan ibunya layak untuk mati. Seketika, Bu Ambar sekarat dan mengembuskan nafas terakhir di pangkuan Laras. Paginya, rumah penuh orang dengan berduka dan Laras beserta anaknya akan memandikan jenazah Bu Ambar. Dengan rasa sabar, Yuli menyiapkan kain kafan untuk ibu tirinya. Cium jenazah, tapi jangan sampai kena air mata ya. Sebelum disolatkan, satu persatu orang mencium Bu Ambar sebagai bentuk penghormatan terakhir. Saat Yuli akan mencium Bu Ambar, dia teringat betapa kejamnya seorang ibu tiri dan tiba-tiba seketika Yuli terkejut. Karena hal tersebut, Laras langsung menampar Yuli dan mencaci maki dirinya. Dasar anak selingkuhan! Laras sabar, Bu. Di dalam kamar, Laras teringat masa lalunya. Dia menunggu kehadiran bapaknya yang tak kunjung pulang. Karena rasa sakit,
Dia merobek foto bapaknya dan menyisakan dia dengan ibunya. Diperlihatkan Laras memiliki sebuah toko dan kini Yuli kerja bersama dia. Saat di toko, terjadi kesalahpahaman antara Yuli dengan Laras. Ditambah, Laras sejak awal sudah membenci Yuli, persis seperti ibunya. Hanya kamu sama aja kayak ibu kamu. Karena rasa sakit hati yang diderita oleh Yuli, kini Yuli memutuskan untuk membalas dendam. Dia menuju ke rumah Abah, seorang dukun santet. Kepada Abah, Yuli bilang bahwa dia ingin mensantet semua anggota keluarga Laras sampai mati. Kamu sudah siap dengan risikonya. Setelah dipelajari oleh Abah, ada salah satu santet yang ampuh, namun harus menggunakan sebuah mayat segar sebagai medianya. Tiba-tiba, malam harinya, digalilah kuburan Bu Ambar, ibu tiri Yuli yang kemarin baru saja meninggal. Mayat tersebut dibawa ke sebuah rumah tua yang ternyata di sana Abah sudah menunggu duluan. Dimulai dengan memotong kambing hitam dan ayam cemani sebagai awal ritual. Dengan menggenggam sebuah kulit kambing yang dituliskan nama korban, Yuli membacakan sebuah mantra dari Abah dan tiba-tiba beralih ketika yang sedang sholat, tiba-tiba dari luar datang sebuah teror berbentuk bola api terbang di atas rumahnya. Bertahan tetap menyelesaikan sholat, tiba-tiba Tika langsung melihat figura yang jatuh dan pecah. Karena tidak hati-hati, kakinya sobek terkena pecahan beling. Dia mendengar suara tangisan dari dalam kamar neneknya. Mencoba untuk melihat, ternyata hanyalah baskom yang jatuh. Saat akan mengambil baskom, tiba-tiba besoknya saat Tika akan berangkat ke sekolah, dia menceritakan mengenai hal semalam kepada ibunya. Namun ibunya tidak terlalu percaya karena masih bersedih mengingat kepergian Bu Ambar. Selain itu, perdebatan antara Laras dan Yuli tidak bisa dihindari. Kini Yuli semakin bodoh amat dengan urusan rumah mereka. Ngelengos lagi. Malam harinya, di rumah Laras mengadakan tahlil untuk Bu Ambar. Tika yang merasa kurang semangat, tiba-tiba dia dilihatkan semua keluarganya berteriak kesakitan dan bercucuran darah. Di dalam kamar, Dean main papan pemanggil hantu lagi. Bersamaan malam ini, Yuli menargetkan Dean sebagai korban pertama. Berlanjut ke Dean yang main papan mencoba komunikasi dengan neneknya. Tiba-tiba dia merasa kesakitan. Sampai dia harus membenturkan kepalanya ke sebuah kayu. Tika yang mendengar suara Dean langsung membuka kamarnya dan diperlihatkan leher Dean yang sudah siap tertancap kayu papan mainnya sendiri dan besoknya semua menangis karena kematian Dean, kecuali Yuli yang merasa puas karena sudah sesuai target. Selain itu, Yono yang terkejut karena peristiwa itu, dia bilang kepada Yuli bahwa dia sudah gila kelewatan karena sampai membunuh keponakannya sendiri. Kamu ikut semuanya dari awal. Singkat cerita, besoknya di rumah, Laras dan suaminya sedang cekcok. Dan hal tersebut dilihat oleh Yuli yang akan memanfaatkan keadaan. Di toko, Yuli mencoba memberi perhatian dan menggoda Rudi alias suami Laras. Tak sampai di situ, Yuli mencoba membuat kesalahan agar Laras memarahi Yuli. Kamu tuh kalau kerja emang gak pernah beres. Dengan begitu, Rudi akan membela Yuli dan terjadilah perdebatan antara Laras dengan Rudi. Bukan cuma kamu yang merasa kehilangan. Karena kejadian tadi, Rudi dan Yuli pulang ke rumah lebih dulu dan di sanalah terjadi sebuah perbuatan dosa besar antara mereka. Laras merasa ada yang tidak beres, segera pulang ke rumah.
Saat Rudi keluar dari kamar, tiba-tiba dipergoki oleh anaknya sendiri yang tahu akan kelakuan bapaknya. Malam harinya, Tika kembali diteror oleh sosok hantu yang ada di belakangnya, mengikuti zikir yang dibaca oleh Tika, dan tiba-tiba beralih ke Yuli yang melanjutkan santetnya. Kini Rudi yang dijadikan target selanjutnya. Saat menyelesaikan ritual santet, tiba-tiba semua lilin padam. Dan kini Yuli yang justru terkena teror hantu Bu Ambar. Rudi yang tidak bisa tidur, tiba-tiba dia merasa kesakitan, menuju kamar mandi dan memuntahkan sebuah retakan tulang. Tak sampai di situ, Rudi merasakan kesakitan kembali. Dia mencongkel matanya dan teriak minta tolong. Berusaha berjalan ke segala arah, tiba-tiba muncul penampakan yang membuat dia terkejut sampai jatuh terpeleset. Laras yang mendengar suara suaminya, dia mencoba melihat ke dalam, dan kini Rudi ditemukan sudah tidak bernyawa. Dilaksanakanlah sholat jenazah. Tika dan ibunya terlihat sangat sedih. Saat Tika melakukan sholat, entah bagaimana tiba-tiba rumah berpindah menjadi kuburan. Mencoba untuk kuat dan melawan rasa takut, akhirnya Tika bisa melakukan sholat jenazah sampai selesai. Namun saat dia akan salam yang terakhir, tiba-tiba seketika Abuya menenangkan Tika dan dibawa masuk ke dalam kamar oleh ibunya agar lebih tenang. Tika yang dari awal sudah mulai curiga dengan kejadian semua ini, dia mencoba memberitahu ibunya. Namun Laras tidak percaya dan memilih mengikhlaskan semua yang terjadi. Saat Laras tenggelam dalam kesedihan, melamun di depan foto keluarganya, tiba-tiba pintu terbuka sendiri dan dia mencoba melihat ke dalam. Betapa terkejutnya dia mengetahui pakaian Yuli ada di dalam kamar. Seketika terjadi perdebatan dan perkelahian antara Yuli dengan Laras. Singkat cerita, malam harinya Yuli melihat Yono dengan Tika sedang berbicara berdua. Yuli curiga karena Yono pasti memberitahu bahwa semua yang terjadi adalah perbuatannya. Orang tuh tega kayak kamu, Yul. Karena hal tersebut, Yuli menjadi benci kepada Yono dan akhirnya dia mencoba membunuh Yono dengan cara disantet. Beralih ke Yono, dia akan pulang dan mengunci pintu toko. Tiba-tiba pintu terbuka kembali dengan sendirinya. Mencoba mengunci kembali, pintu malah terbuka kembali. Saat masuk ke dalam toko, dia malah terkunci dari dalam. Sesaat terdengar suara dari dalam toko. Saat Yono mencoba melihat keadaan sekitar, tiba-tiba Yono yang ketakutan, dia berusaha lari, namun pintu toko tidak bisa dibuka. Karena kepepet, dia menerobos lewat bawah. Kurang kepala saja yang belum keluar, tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Dan tiba-tiba besoknya Tika dan Laras melihat keadaan Yono dan mereka hanya bisa terdiam lemas. Malam harinya, Yuli menargetkan Laras sebagai sasaran santet. Tika yang terdiam di depan foto keluarganya, tiba-tiba belatung berjatuhan di atas fotonya. Tika yang panik dan disusul lampu tiba-tiba padam. Tika yang hanya berbekal senter, memberanikan diri mencari ibunya ke dalam kamar. Tika mendengar suara dari bawah kolong tempat tidur, mencoba melihat dan ternyata kini ibunya berubah menjadi hantu mengerikan. Terjadilah aksi teror di dalam rumah Tika. Dia bingung harus berbuat apa,
hanya bisa bersembunyi di dalam lemari. Beberapa saat kemudian, pintu lemari terbuka dan tiba-tiba aksi kejar-kejaran masih terjadi antara mereka. Kini Tika dicekik tak bisa bernafas. Tiba-tiba datanglah Abuya dan menolong mereka. Kita bawa ibumu ke surau. Mereka semua akhirnya pergi menuju masjid. Saat di perjalanan, Tika melihat Yuli sedang masuk ke sebuah rumah. Karena penasaran, dia mencoba masuk ke dalam dan alangkah terkejutnya dia mengetahui kalau yang melakukan semua ini adalah bibinya sendiri. Mereka berdua saling menyalahkan dan Yuli akhirnya menceritakan semua kepada Tika bahwa dari dulu Yuli selalu dihina dan diperlakukan tidak adil oleh keluarga Tika. Ditambah orang tua Yuli ternyata disantet oleh Bu Ambar yang ada di awal cerita. Tika yang benar-benar tidak tahu semua kejadian tersebut hanya bisa menangis dan histeris. Abuya, Tika dan dibantu oleh beberapa warga lainnya mencoba meruqyah Laras. Dengan kalimat-kalimat ruqyah, Laras menjerit kesakitan di hadapan Abuya. Perkelahian terjadi antara Abuya dengan iblis yang ada di tubuh Laras. Hal tersebut secara tidak langsung juga pertarungan antara Abuya dengan Yuli yang mencoba meneruskan ritualnya. Yuli kesusahan karena ritual tidak bisa dilakukan dengan mudah seperti biasanya. Di lain sisi, kini santet justru berbalik menyerang Yuli. Dia melukai dirinya sendiri sampai dia harus mati dengan kondisi mengenaskan. Abuya menyuruh Tika agar mendoakan ibunya dan mengikhlaskan dengan apa yang akan terjadi. Dengan tuntunan zikir dari Abuya dan Tika kepada Laras, kini Laras harus mengembuskan nafas terakhir di pangkuan anaknya. Besoknya, di kuburan, Abuya berpesan agar Tika bisa lebih bersabar dan kini Tika harus menjalani kehidupan sendiri tanpa siapa-siapa. Berakhirlah alur cerita film Kitab Si Jin dan Iliyin 2025. Biar jelas begini inti ceritanya. Semua berawal dari kematian orang tua Yuli yang mati disantet oleh Bu Ambar, serta sikapnya kepada Yuli yang diperlakukan tidak adil dari kecil sampai dewasa. Karena rasa sakit, Yuli dendam kepada keluarga Bu Ambar dan membunuh semua keluarganya sampai hanya menyisakan Tika sendiri. Karena perbuatannya, Yuli harus ikut mati mengenaskan, menanggung semua perbuatannya. Jangan menyakiti orang lain jika kamu sendiri tidak ingin disakiti. Perlakukan orang seperti bagaimana kamu ingin diperlakukan. Itulah pesan moral yang ada di film ini. Di IMDb, film ini mendapatkan rating sebesar 6,5/10. Kalau menurut Cerita Film ID, patut diberi 8,7/10 karena memiliki pesan moral yang tinggi dan visual horor yang bagus dari awal sampai akhir cerita. Saya Nonop, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.